Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan terkait transaksi penjualan angsuran barang dagangan. Nah, di sini akuntansi penjualan barang dagangan diketahui laba, bukan diketahui ya, untuk ketentuannya laba diakui sebesar persentase laba kotor dikalikan kas yang direalisasi dari penjualan angsuran, berarti munculnya ada laba kotor yang belum direalisasi ya. Piutang angsuran diberi tanda dari tahun terjadinya agar dapat diidentifikasi dengan jelas hubungannya dengan laba kotor yang direalisasi pada tahun yang bersangkutan. Ini piutang angsuran dari tahun ke tahun diberi tanda. Kemudian pencatatan dapat menggunakan metode fisik maupun metode perpetual. Ini sudah biasanya dibahas pada akuntansi keuangan ya. Kemudian di sini ada neraca, diketahui untuk pemberian tanda tersebut munculnya ada piutang tahun 94, 95 dan 96 yang ada di posisi neraca. Untuk laba kotor yang belum direalisasi tahun 94, tingkat persentase perhitungan laba kotornya ini 20%. Untuk laba kotor belum direalisasi 95 itu ada 25%. Untuk laba kotor belum direalisasi tahun 96 itu adalah 20%. Ya, posisinya ya. Untuk piutang angsuran di sini, ada terkait sama penjualan reguler dan penjualan angsuran ya. Untuk piutang ini untuk contoh, bukan contoh ya, ini transaksinya. Untuk piutang reguler 800, piutang angsuran yang dapat ditagih 94, 95 masing-masing 400, 600 sama 800.000. Kemudian untuk biaya operasi itu 400.000. Kemudian penghapusan piutang di sini yang reguler dan angsuran ya 94 dan 95. Ya, ini yang dihapus. Ini semuanya akan dibuatkan jurnal ya. Dimana untuk penjualan reguler berarti muncul, dan penjualan angsuran itu munculnya piutang dagang ya. Untuk penjualan reguler ini untuk soalnya di sini kasus soalnya dianggap sebagai piutang atau penjualan secara kredit yang dibayarkan untuk bulan depannya misalnya. Beda dengan penjualan angsuran, berarti dia bertahap, misalnya dalam kurun waktu yang relatif panjang, misalnya setiap 3 bulan atau dibayarnya, atau setiap 4 bulan atau setiap bulan dan seterusnya. Berarti banyak angsurannya ya. Kalau ini mungkin satu kali diangsur ya. Jadi reguler dibayarkan bulan depan misalnya, selesai gitu ya. Kalau piutang angsuran berarti bertahap ya, berarti apakah setiap bulan selama 1 tahun dan seterusnya. Kemudian untuk piutang yang dapat ditagih ini akan mempengaruhi jumlah kas. Untuk biaya operasi berarti ini kas yang keluar. Kemudian penghapusan piutang, ini munculnya kerugian piutang atas penghapusan tersebut. Kemudian di sini ada HPP 60% dari penjualan, kemudian HPP angsuran 80%. Ini untuk membuat jurnal penyesuaiannya berapa sih untuk penentuan harga pokoknya, harga pokok dari persediaan tersebut ketika sudah laku dijual. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal. Di sini pencatatan penjualan reguler 2.400.000 ini ada di soal ya. Penjualan angsuran itu 3 juta. Nah, ketika dibuatkan jurnal piutang reguler, piutang angsuran, kemudian pada atau kreditnya itu penjualan reguler dan penjualan angsuran. Kemudian kita lanjut, piutang berhasil ditagih sebagaimana yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Berarti karena piutang berhasil ditagih munculnya ada kas yang diterima. Kas yang diterima sebesar 2.600.000. Kemudian di kreditnya piutang reguler, piutang angsuran tahun 94, piutang angsuran tahun 95 dan piutang angsuran tahun 96 ya. Sebesar 800, 400, 600 dan 800.000. Kemudian mencatat biaya operasional. Biaya operasional berarti di sini untuk biaya pada kas ini sudah bisa udah bisa ya kalian membuat jurnal ya. Kalau yang pada kas semua ya. Kemudian penghapusan piutang ini terkait dengan perhitungan untuk piutang angsuran tahun 94 dan 95. Di sini kita buang dulu laba kotor yang belum direalisasinya. Dibuang ya. Maksudnya kenapa kok dibuang di sini untuk piutang angsuran? Di sini kan perhitungan untuk piutang angsuran di sini pada saat kas diterima, sehingga di dalamnya ada muncul laba kotor yang belum direalisasi. Beda dengan piutang reguler. Kalau piutang reguler itu berarti tidak berdasarkan jumlah kas yang diterima, berarti dia berdasarkan transaksinya untuk pengakuan labanya. Nah, di sini untuk
piutang angsuran ini dikaliin, ini 94 ini 20%, 200.000 dikaliin 20%, itu ketemunya 40.000. Kemudian piutang angsuran terus 95 itu 100.000 dikali 25%, ketemunya 25.000. Jadi untuk piutang angsuran itu yang sebenarnya berarti 200 dikurangi 40, ini dikeluarkan ya untuk harga pokok piutang tersebut. Berarti 100 dikurangi 25 ya. Nah, dari setelah hasil pengurangan tadi 75 ya, jadi ketemunya 75, 60 tambah 200 ya. Jadi semuanya atau ini hasil dari 500 ini dikurangi dengan 65. Ya, 65, jadi ketemunya penghapusan piutang adalah 435. Kemudian kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian sebagaimana sudah saya ungkapkan sebelumnya. Untuk HPP reguler dan HPP angsuran, harga pokok dari penjualan angsuran dan dari reguler ini dilihat dari soalnya juga ya, sudah diketahui di soalnya. Untuk perhitungan harga pokoknya ada 60% dan 80% dikali dengan penjualan itu sendiri. Ini ya. Ini ya, 60%, 80% dikali 2.400.000 dan dikali 3 juta. Nah, ini ya untuk persediaan barang dagangan berarti tinggal ditambah. Nah, berikutnya penyesuaian laba kotor yang belum direalisasi. Untuk laba kotor yang belum direalisasi di sini ada pengakuannya, berarti sebagaimana kita ketahui untuk penjualan angsuran ini pengakuan laba kotor yang direalisasinya berdasarkan jumlah kas yang diterima. Jumlah kas yang diterimanya berapa sih? Berarti jumlah kas yang diterima di sini ada 400, 600 sama 800. Yang 400 ini dikali 20%, jadi ketemunya itu 80. Kemudian yang 600 ini dikali 25%, ketemunya 150. Kemudian yang 800 dikali 20% ya, 20% ketemunya 160. Sehingga laba kotor yang direalisasi atau laba kotor yang sudah bisa diakui yaitu 360, sehingga dia akan mengurangi laba kotor yang belum direalisasi yang posisinya di debit. Kemudian kita lanjut ke jurnal penutup. Untuk jurnal penutup di sini laba kotor yang direalisasi ini dibalik posisinya. Kemudian dari penjualan reguler, biaya operasi, penghapusan piutang, HPP reguler dan laba rugi, ikhtisar laba rugi selisihnya ya. Dan seharusnya di sini masuk ya piutang angsuran ya. Bukan piutang ya, penjualan angsuran ya. Seharusnya masuk ya. Nah, akan tetapi ini kita sesuaikan dengan yang di buku namanya jurnal penutup, berarti semua yang akun yang ada di laporan laba rugi semua itu ditutup. Penutup pendapatan, penutup biaya ya, penutup rep ya, penutup ikhtisar laba rugi, penutup laba atau rugi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian di sini kepemilikan kembali barang dagangan. Ya, bagaimana sih kalau memiliki kembali barang dagangan tersebut? Ini bukan prosedurnya ya, ketentuannya yaitu pencatatan pemilikan kembali, penghapusan saldo, dicatat dulu pemilikan kembali, kemudian penghapusan saldo piutang penjualan angsuran. Ini sudah jelas ya, menghapuskan laba kotor yang belum direalisasi, berarti karena menghapuskan berarti posisinya di debit. Kemudian pencatatan adanya keuntungan dan kerugian ya, jelas berarti kalau berdasarkan penarikan dia posisinya untung atau rugi. Kemudian di sini diketahui penjualan angsuran barang dagangan 400.000, kemudian setelah membayar 240 dinyatakan tidak mampu. Berarti jumlah piutangnya di sini adalah 400 dikurangi 240, berarti itu ketemunya piutang angsurannya adalah 160.000. Kemudian nilai barang dagangan tersebut adalah 140. Setelah ditarik kembali berarti nilainya 140. Jadi sini munculnya adalah dapat 140.000. Kemudian laba kotor 30% dari penjualan angsuran. Sebagaimana kita ketahui di sini menghapuskan laba kotor yang belum direalisasi, karena di dalam piutang itu tersendiri ada munculnya laba, di sini ada muncul laba ya, atau di sini tidak mencerminkan persediaan yang sebenarnya berapa sih nilai persediaan itu ya untuk piutang angsuran di sini. Berarti ini harus dikeluarkan, berarti 160.000 dikali 30% itu ketemunya 48.000 ya. Jadi untuk piutang itu sendiri berarti 100 yang berdasarkan harga pokoknya berarti 160 dikurangi 48 itu ketemunya 112. Nah, yang 112 ini merupakan harga pokok dari
persediaan itu sendiri, berarti dikurangi dengan penarikan kembali. Akan tetapi penarikan kembalinya lebih besar daripada yang piutang itu sendiri ya, setelah dikurangi laba kotor yang direalisasi. Berarti itu 140 tersebut dikurangi dengan 112. Jadi ketemunya laba kepemilikan kembali yaitu sebesar 28.000. Kemudian kita lanjut. Bagaimana posisinya kalau tukar tambah penjualan angsuran? Di sini harga mobil bekas yang disetujui adalah 3 juta, harga mobil baru adalah 10 juta. Ini dia menjual posisinya ya. Kemudian harga pokok mobil baru itu 8 juta. Kemudian ada perkiraan revisi atau dari harga jual perkiraan biaya perbaikan 200 ya, terkait sama mobil baru mobil bekas tersebut. Harga jual setelah perbaikan 3.250. Kemudian laba kotor rata-rata penjualan mobil yaitu 20% dari harga mobil. Di sini ketika dibuatkan jurnal ya, di sini dibuatkan jurnal ada penjualan angsuran, dia akan menjual nih mobilnya, berarti masuk 10 juta ya. Kemudian piutang angsurannya berapa? Berarti 10 dikurangi 3 berarti ketemu 7 ya. 10 dikurangi 3 berarti di sini ketemu 7 ya, karena ini ada pengakuannya, berarti karena tukar tambah ya. Berarti sini munculnya mobil bekas. Mobil bekas ini karena karena bukan ditarik ya, karena ditukar tambah, berarti ini 2.400.000 ini menjadi milik perusahaan. Berarti untuk perkiraan untuk bukan perkiraan ya, untuk berapa sih harga mobil bekas yang seharusnya di sini? Karena ini kan disetujuinya 3 juta, tapi belum dikurangi dengan biaya-biaya perbaikannya. Berarti kita hitung dulu. Di sini 3.250 ini dikaliin dulu 20%, itu ketemunya berapa nih? Ketemunya 650 ya. Coba kita hitung dulu ya. 3.250 dikali 20% ya. Jadi ketemunya 650. Yang 3.250 tadi dikurangi dengan laba kotor penjualan mobil tersebut ya, dikurangi dengan 650. Ketemunya di sini setelah dikurangi 3.250 dikurangi dengan laba kotor rata-ratanya untuk menghitung pokoknya berapa, berarti di sini ketemunya 2.600.000 ya, setelah dikurangi 20% tersebut. Yang 2.600.000 tadi dikurangi dengan biaya perbaikannya untuk menghitung berapa sih harga mobil bekas yang seharusnya harganya berapa. Berarti yang 2.600.000 tadi dikurangi dengan 200, jadi ketemunya 2.400.000. Nah, untuk mobil bekas di sini harganya adalah 2.400.000. Nah, di sini muncul harga mobil bekas yang disetujui adalah 3 juta. Nah, yang dari 3 juta ini dikurangi dengan 2.400.000, munculnya cadangan selisih harga pertukaran yaitu sebesar 600. Berarti 3 juta dikurangi 2.400.000 itu ketemunya 600.000. Kemudian untuk jurnal yang berikutnya, harga pokok mobil itu berapa? Harga pokok mobilnya adalah 8 juta. Kemudian persediaan mobil adalah 8 juta. Cerita lain, jika menggunakan uang tunai, berarti muncul uang tunai di sini ya, 1.050.000. Berarti mobil bekasnya tetap sama, cadangan selisih harga tetap sama. Akan tetapi yang berbeda di sini piutang angsurannya. Berarti piutang angsurannya yang tadinya adalah 7 juta, berarti dikurangi dengan 1.750.000. Jadi ketemunya adalah 5.250.000. Ini sama ya untuk penjualan angsurannya. Kemudian untuk harga pokok mobilnya juga sama, harga pokok mobil 8 juta ya. Di sini posisinya persediaan mobil itu 8 juta. Kemudian di sini kalian mengerjakan soal latihan halaman 141 4.20 di bukunya Arifin ya. Seperti ini. Sini ada toko Agung Motor dan seterusnya yang diminta berapakah besar penjualan 10 buah mobil, berapakah besar uang muka dari penjualan mobil tersebut, berapakah besar laba kotor dari penjualan mobil tersebut, dan buat jurnal pada saat penjualan tanggal 1 Maret tahun 98. Ini jauh sekali ya. Ini ada di buku ya untuk soalnya ya. Nah, sudah selesai ya. Berarti untuk ininya ada soal tambahan berupa soal latihan ya yang harus dikerjakan ya. Jika kalian belum paham terkait dengan materi yang ini terkait sama materi penjualan barang dagangan atau penjualan aktiva minggu lalu, bisa ditanyakan melalui grup
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.